Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk seluruh mahasiswa program studi pendidikan teknik informasi yang akan menempuh mata kuliah pengolahan data elektronik pada semester 1. Pada hari ini saya akan menyajikan materi pengertian pengolahan data elektronik dengan menggunakan PowerPoint satu persatu. Akan saya mulai dari data. Ya. Data itu apa? Ya, data itu kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan yang berupa angka-angka, huruf-huruf atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya, dan bahan yang akan diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti. Jadi begini, data itu bisa berupa angka 1, 2, 3, huruf-huruf A, B, C, atau simbol-simbol, misalnya gambar-gambar simbol, ya, gambar-gambar simbol seperti huruf B atau apa, ya, dan sebagainya, atau gambar-gambar, itu masih belum bisa diolah, masih bahan mentah, ya, beratnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengertian informasi. Apa itu informasi? Nah, informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Ya, jadi data yang berupa angka-angka, huruf-huruf atau simbol-simbol, gambar atau gabungan darinya itu diolah menjadi informasi. Jadi informasinya itu bisa dimengerti, dibaca oleh kita semua sebagai user atau pengguna, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya di sini ada pengolahan data. Apa itu pengolahan data? Ya, kegiatan apa? Kegiatan baik dengan menggunakan peralatan elektronik maupun mekanis ataupun manual dengan tujuan mengolah data jadi informasi. Jadi singkatnya begini, pengertian mengolah data elektronik adalah mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna sehingga dapat dimengerti oleh kita semua pengguna atau user. Dengan menggunakan apa kegiatannya? Menggunakan peralatan elektronik maupun mekanis atau manual dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, begitu artinya. Ya. Selanjutnya, nah ini bentuk gambar dari kegiatan pengolahan data yang sudah ada bagian-bagiannya, ya. Jadi data itu bisa berupa angka, huruf-huruf, simbol-simbol atau gambar atau gabungan darinya, kemudian dimasukkan, diinput, ya, diinput apa? Inputnya apa? Inputnya bisa menggunakan mouse, ya, joystick. Kemudian apa di sini? Data itu diproses sebelum jadi informasi, diproses, dikelola, dimanipulasi. Diolah di mana? Ya, di Central Processing Unit di situ, ya. Kemudian diproses, kemudian mulai dikelola, disimpan, ya, disimpan di hard disk, ya, di CPU di sana diolah. Kemudian setelah diolah menjadi apa? Menjadi informasi. Ya, informasi keluaran bisa apa? Seperti apa kita bisa membaca informasi, mengerti informasinya dikeluarkan. Artinya keluarannya itu apa? Adalah outputnya kita print, ya. Sehingga hasil print outnya apa? Ya informasi itu tadi di kertas seperti itu. Jadi informasinya dapat kita baca sehingga kita mengerti, oh informasinya seperti ini, ya. Jadi itu kegiatan pengolahan data. Dari data diproses diolah menjadi informasi, ya. Masukkan tadi input pengolahan dengan Central Processing Unit, artinya kemudian keluarannya kita print, ya. Keluarnya berupa laporan atau ya yang ada di kertas seperti itu sehingga kita bisa membaca. Selanjutnya, ini kegiatan pengolahan data biasanya siklusnya itu ada 10, ya. Jadi kita jelaskan satu persatu di sini apa itu data capturing. Nah, data capturing itu artinya bahwa data itu masih berupa item, misalnya NIP, ya, atau nomor atau NPM atau singkatnya nomor induk mahasiswa, ya, atau nomor induk pegawai seperti itu. Nah, di sini diisi angka, tetapi di sini masih istilahnya semua item-item itu masih kosong dalam laporan atau dalam formulir. Jadi ada NP atau NIM atau NPP. Kemudian selanjutnya itu item di bawahnya adalah nama, kemudian alamat, kemudian telepon. Nah, data capturing itu masih kosong formulernya. Berarti siap untuk diisi tetapi belum diisi, ya. Tetapi ada item-item NPM, nama, alamat, HP, telepon dan sebagainya. Nah, seperti itu.
Kemudian verifying artinya dari formulir yang masih kosong diisi oleh data tadi. Apa datanya tadi? NPM, NPP, atau NEM, NPM, NPP, atau ini semuanya itu ya, itu diisi misalnya 1372031 misalnya seperti itu ya, misalnya itu, misalnya data apa, data pegawai misalnya ya, formulanya berisi data pegawai NIP misalnya 137201477 misalnya seperti itu. Kemudian ada namanya diisi apa, di verifying dari data kosong ke data yang isi di verifying, artinya namanya misalnya Ahmad Rifai misalnya, dan sebagainya diisi 08321, kemudian alamatnya Jalan Mawar misalnya Surabaya. Nah itu datanya sudah mulai masuk ya. Kemudian sudah datanya di dalam formulir diisi. Kemudian kita lagi di sini ada tahap berikutnya adalah pelompokan data atau classifying ya. Nah data di sini, data formulir tadi itu kan pelompokan datanya adalah bahwa itu di sini adalah data pegawai ya, data pegawai. Data pegawai itu adalah di sini classifying-nya misalnya data pegawai bagian misalnya pengajaran ya, pengajaran. Bukan data bagian dari mahasiswa ya, misalnya data formulir seperti ini. Jadi formulir untuk pemenuhan data pegawai ada dua, adalah satu adalah pegawai akademik, satu adalah pengajar misalnya seperti itu. Classifying-nya itu pemenuhan data seperti itu ya. Jadi pengembangan data tadi misalnya data formulirnya hanya untuk misalnya pegawai ya, tadi ada data formulirnya ada 3 ya, data formulirnya ada 3, yaitu disiapkan untuk formulir mahasiswa, untuk formulir pegawai akademik, satu formulir untuk dosen atau pendidik ya, itu data ini masih berupa formulir kosong. Kemudian untuk verifying itu data yang sudah diisi dari 3 formulir, yaitu data formulir mahasiswa, data formulir pegawai akademik, data formulir pengajar. Nah sudah. Kemudian classifying-nya pengumpulan datanya tadi. Jadi ada benar-benar data formulir yang berisi data mahasiswa, data pegawai akademik, dan formulir data dosen. Jadi pengumpulannya di situ ya. Kemudian sorting untuk berikutnya pemilihan atau penyusunan. Itu bagaimana sortingnya? Artinya sorting itu dari NPM itu abjad, misalnya setiap data pada formulir untuk NPM misalnya untuk mahasiswa itu disorting dari angka terkecil ke angka yang besar. Sama juga untuk data pegawai akademik maupun data pendidik atau data dosen ya. Jadi disorting, disusun, dipilah ya berdasarkan nomor NPM, nomor NPP yang dari awal sampai akhir adalah dari besar ke kecil, diurutkan begitu ya, berdasarkan angka bukan berdasarkan huruf ya, karena tidak mungkin ada angka yang sama, angka NPM atau angka NPM untuk mahasiswa dan angka untuk NPP atau NIP-nya pegawai akademik atau maupun dosen itu berbeda ya, jadi disusun berdasarkan dari atas ke bawah ya. Selanjutnya adalah summarizing penjumlahan. Nah, Anda tahu bahwa penjumlahan berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah pegawai akademik, berapa jumlah dosen, itu adalah summarizing penjumlahan ya, penjumlahan. Nah, di jumlahnya jumlah semuanya berapa begitu ya. Kemudian calculating. Jadi paham ya tentang summarizing. Jadi jumlah dosennya berapa, jumlah pegawai untuk akademiknya berapa, jumlah mahasiswa berapa ya, summarizing penjumlahan. Kemudian calculating perhitungan. Nah, perhitungan apa yang harus dilakukan di sini? Nah, artinya bahwa Anda harus melakukan perhitungan berapa jumlah mahasiswa semester 1 sampai akhir. Ya, itu dikalkulating, dihitung berapa jumlah mahasiswa yang sudah datanya masuk ke formulir, dihitung mulai dari semester 1 sampai semester 8. Seperti itu ya, paham ya, termasuk pegawai ya, pegawai akademik itu juga dihitung dari masa kerja, termasuk dosen juga seperti itu. Jadi ada dosen juga berdasarkan berapa tahun kerja ya.
Seperti itu aja. Dosen itu juga ada, nanti ada dosen prodi, misalnya prodi bahasa Indonesia, prodi bahasa Inggris itu dihitung ya, ada kalkulator perhitungan. Oke. Jadi bedanya di situ. Kalau summarizing semuanya kalau calculating per ya. Jadi maksud saya mahasiswa semester 1 sampai semester akhir itu calculating. Tapi kalau summarizing penjumlahan semua mahasiswa total di perguruan tinggi yang ada, misalnya perguruan tinggi UGRIS misalnya atau IAIN itu berapa misalnya, semua jumlahnya berapa total ya. Bedanya di situ. Ya, jadi bedanya calculating hanya mahasiswa semester 1 berapa jumlahnya. Seperti itu misalnya di bahasa Indonesia misalnya ya. Paham? Oke. Kemudian storing penyimpanan data. Nah, data mahasiswa dibedakan penyimpanannya dengan data pegawai dan data dosen. Jadi ada namanya sendiri, misalnya data pegawai akademik, namanya file data pegawai akademik, file data mahasiswa, file data dosen, misalnya seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi di mana disimpan? Nah, disimpannya di mana? Di server misalnya ya, di server. Jadi sudah ada nama filenya. Kemudian retrieving pengambilan kembali. Nah, retrieving pengambilan kembali artinya apa? Artinya file data mahasiswa dan file data pegawai akademik serta file data dosen itu bisa diambil lagi datanya melalui apa? Dipanggil melalui NPM atau NIP atau NPP ya. Dipanggil melalui nomor induk pegawai, nomor induk mahasiswa, karena tidak ada nomor yang sama. Kalau nama mesti ada yang sama ya, seperti itu. Jadi kalau reproduksi, selanjutnya reproduksi penggandaan artinya data itu mau digandakan di mana misalnya. Nah, kalau mau digandakan, misalnya setiap prodi itu ada prodi bahasa Indonesia, prodi bahasa Inggris, prodi bahasa daerah, itu kalau mau reproduksi digandakan artinya bahwa data itu tersimpan di Fakultas Ilmu Bahasa dan Seni. Misalnya mau digandakan kemana misalnya? Digandakan ke mahasiswa, digandakan ke dosen, untuk apa? Untuk ini dibuat absensi, ya absensi. Berarti ada presensi mahasiswa dan presensi dosen untuk ini absensi kehadiran, ya penggandaan data. Paham ya, reproduksi. Kemudian selanjutnya disseminating communication distribusi, artinya bahwa bagaimana mendistribusikan data dosen dan data mahasiswa, ya. Data dosen dan data mahasiswa bisa didistribusikan ketika apa? Ketika dosen memberi semua mata kuliah sampai selesai, sampai ujian tengah semester, ujian akhir semester dan tugas-tugas sudah selesai. Berarti bahwa mahasiswa kan sudah mengerjakan semua ujian maupun tugas, maka mahasiswa akan memperoleh nilai, ya, artinya memperoleh nilai dan dosen juga memperoleh nilai. Tapi bagaimana cara mengkomunikasikan antara dosen dan mahasiswa supaya dosen ini sudah menilai semua pekerjaan mahasiswa, nilai ini bisa didistribusikan ke mahasiswa, ya. Jadi ada kartu hasil studi KHS, yaitu bagaimana mengkomunikasikan distribusi nilai, itu sudah ada di situ. Nilai itu juga data, ya, data berupa angka yang diolah menjadi informasi. Informasinya apa? Nilai apa? Nilai yang ada di kartu hasil studi mahasiswa dengan IPK. Itu didistribusikan dari dosen ke mahasiswa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tahapan evolusi perubahan sistemnya. Ada sistem manual. Sistem manual itu seperti awalnya bahwa manusia sebelum ada komputer itu hanya berupa kertas. Kita tulis dengan pensil, kita tulis dengan pulpen, itu adalah sebagainya, ya. Itu sistem manual. Belum ada konversasi. Kemudian yang kedua, B, manual dan mekanis, itu artinya seperti ini. Ada sistem manual dan mekanis, artinya seperti tempat ketik, ya, mesin ketik listrik misalnya itu, ya, dari kita tulis, kita ketik dengan ketik listrik misalnya itu. Kemudian pernah melihat ya, ada kertas kita tulis, kemudian kita ketik, ya, kita ketik dengan ini mesin ketik listrik. Ya. Kemudian ada unit record equipment system. Nah, unit record equipment system beda dengan PDE, ya. Jadi kalau dilihat dari sejarah komputer, sejarah perkembangan komputer itu memang ada sistem generasi 1 dan sampai generasi mas sekarang ini, ya. Jadi tempat penyimpanannya itu berbeda, ya. Jadi kalau komputer
sejarah yang lalu itu seperti ada tabung ya. Kemudian bagaimana menyimpan data tersebut masih belum begitu bagus seperti pada sistem pengolahan data elektronik sekarang. Kalau sistem pengolahan data elektronik sekarang mengolah data menjadi informasi dikelola di mana mengalami manipulasi. Jadi CPU di situ di CPU setelah processing unit itu jadi hard disk ya. Semua data sudah dikelola menjadi informasi. Di situ mengalami 10 siklus ya. 10 siklus kegiatan pengolahan data sehingga hasilnya itu nanti ada peralatan yang mana disebut hardware, perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat atau hardware itu printer ya, printer, plotter itu adalah ini untuk mencetak ya, mencetak apa ya, informasinya tadi data yang diolah, dikelola, diproses dengan jangka waktu yang singkat ya di CPU sehingga semuanya berupa informasi laporan tadi ya misalnya ya, laporan data pegawai akademik, laporan kartu hasil studi mahasiswa, seperti itu maksudnya. Jadi mau dikomunikasikan di mana, mau digunakan di mana ya. Jadi ada siklus. Jadi kita melihat informasinya itu di laporan ya, di kertas ya. Kertasnya dicetak menggunakan perangkat keras ya, perangkat keras printer. Nah sekarang balik lagi bagaimana memproses data yang menjadi informasi dengan menggunakan program aplikasi ya. Program aplikasi ada yang non pemrograman, ada yang pemrograman ya. Nah kalau non pemrograman SPSS ya, non pemrograman SPSS, statistik, MS Word, PowerPoint dan sebagainya ya. Kemudian Excel ya, itu adalah program aplikasinya. Kalau programming Visual Basic ya, PHP dan sebagainya, atau web programming ya. Kemudian inputnya tadi sudah saya jelaskan adalah bagaimana Anda menginput dengan keyboard, laptop atau keyboard, komputer desk atau mouse itu ya inputnya. Nah seperti itu. Jadi sistem pengolahan data elektronik itu seperti itu. Jadi terstruktur, terprogram, teratur begitu ya. Jadi menghasilkan informasi yang benar-benar akurat ya, seperti itu. Nah jadi berbeda dengan administrator admin system ya. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi lebih dengan sistem pengolahan data elektronik ini semua data dikelola dan disimpan dengan bentuk yang lebih akurat, lengkap ya, fleksibel ya. Kalau coba saudara baca tentang di internet bisa sejarah perkembangan komputer itu bisa dia dari generasi 1 sampai generasi terakhir tentang unit record admin system ya. Berbeda dengan sistem pengolahan data elektronik yang lebih terstruktur ya. Nah, kemudian manfaatnya apa pengolahan data elektronik itu? Ya, manfaatnya diperoleh adalah dari sistem manajemen mengelola ya. Jadi manajemen itu memanage ya, mengelola dari sistem pengolahan data elektronik adalah fungsinya tadi pengelola data, manipulasi data yang berupa klarifikasi data, menyusun data, mengatur data, dengan data, dan pengisytiharan data, fungsi penyiaran data, dan persiapan pelaporan data ya. Jadi manfaatnya mengolah data menggunakan apa tadi? Menggunakan alat mekanis atau komputer sehingga semua informasi dapat dicetak, ya dicetak, disimpan seperti itu. Jadi tidak akan pernah data itu hilang jika kita menyimpannya dengan baik dan benar, gitu, terstruktur, ya. Dengan kapasitas penyimpanan atau misalnya server atau hardware yang kapasitasnya bagus, besar, ya, sehingga di mana orang bisa mencari, mengambil kembali, retrieving data-data tadi data mahasiswa, data pegawai akademik, data dosen ya, seperti itu. Nah jadi ada namanya tadi saya sudah tahu manipulasi data tadi menjadi informasi manipulasi data ya, data, angka, sebagainya semua kembang menjadi informasi ya. Nah, jadi data mau disusun bagaimana datanya? Nah, disusun data disusun ya tadi ada namanya data angka berupa GIS ya. Transfer data bisa data itu ditransfer menggunakan internet ya. Kemudian bentang data tadi ada summarizing, ada calculating. Kalau summarizing semua seluruh data mahasiswa perguruan tinggi, misalnya IAIN atau APRIS berapa jumlahnya dari Fakultas MIPA, dari Fakultas Pendidikan, dari Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Bahasa, semuanya berapa ya.
Ini itu. Dengan data pegawai juga ada ya. Kemudian data dosen di kotas BPA berapa, kotas BPS berapa, itu seperti itu di semuanya ya. Jadi kalau tadi penghitungan kalkulating tadi kan misalnya per program studi misalnya PPS itu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah tuh per itu semuanya berapa mahasiswa untuk program studi bahasa daerah, bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggris ya. Terus di total semua ya PPS itu semuanya mahasiswanya berapa yang mengikuti dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, semuanya total semuanya berapa gitu. Oke. Kemudian tugas kegiatan pengolahan data saya mendapat tugas dikerjakan secara berkelompok ya, berkelompok untuk yang NPM genap, dan NPM genap, NPM ganjil dengan ganjil silakan bentuk untuk satu kelas ini NPM ganjil dibuat 3 kelompok, NPM genap 3 kelompok ya. Jadi silakan Anda memilih sendiri material entah bank, entah koperasi, entah bidang, entah kotek, entah perusahaan, sekolah atau universitas tentang siklus pengolahan data elektronik. Tadi siklusnya berapa? 10 kegiatan siklus ya. Demikian. Ini ada lagi yang di depan. Ini ada lagi ya, ada lagi. Bentar, sebelum masuk ke tugas tadi, saya beri satu lagi ya, supaya Anda lebih jelas. Ini adalah contoh pengolahan data ya. Jadi Anda tidak bingung ketika akan mengerjakan tugas. Yang dimaksud tadi adalah ini ya, tentang factoring, verifying, classifying, sorting, summarizing, calculating, sorting, retrieving. Nah, di sini ada ini ya. Apa itu bentuk formula? Nah, ini tadi yang akan Anda buat tugasnya. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda tidak bingung apa yang dimaksud dengan tugas yang ditulis di slide ini ya. Ada verifying ya. Misalnya verifying mengecek data yang ada di formulir untuk siap diinput ke program aplikasi apakah data sudah benar. Itu kemarin kan tadi apa? Bentuk formulirnya atau yang berisi nomor, NPM, nama, ya, alamat. Ya, itu yang satu. Yang kedua tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang ketiga classifying, nah, itu pengolahan data. Nah, itu sudah ada jenis rekening, tabungan, seperti ya semuanya. Kemudian sorting ada pemilihan, penyusunan berdasarkan dengan bentuk kode aset sampai nomornya. Ya, itu summarizing yang selanjutnya adalah summarizing jumlahan atau penggabungan yang punya rekening misalnya. Atau itu tadi kan tugasnya membuat tentang kita sekolah atau ini sudah ada. Ya, tidak bingung. Ini kenapa calculating? Perhitungan tertentu. Ya. Bunga, vitamin dan sebagainya. Storing ya, storingannya nyimpan namanya di kan nasabah di BN misalnya ya, semua diberi nama. Dengan retrieving mengambil data berdasarkan nomor, nggak ada nomor yang beda ya, nomor yang selalu ada nomor yang beda atau nama yang sama selalu pakai nomor ya. Nah, ada reproduksi syaratnya mengadakan banyak data kemudian lain. Apa kemana? Nah, pengadaannya kemana? Tadi saya katakan bahwa mahasiswa mempunyai KHS. Setelah mahasiswa semuanya beres mengerjakan ujian semester, ujian akhir semester, tugas-tugas semua dari apa? Adanya itu dari ini yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu dosen, ya. Kemudian diolah dikirimkan jadi bentuk KHS, tadi hasil studi. Nah, pengadaannya itu. Ya makanya disematkan kemana distribusinya. Nah, misalnya kalau tadi salah satu contohnya, jadinya kegiatan membagi informasi kepada pemakai laporan keuangan Bank BRI misalnya. Kalau perbandingkan tadi apa namanya KHS, ya. Nah, ya ini adalah salah satu tadi tentang materi pengertian data elektronik. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.